Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Yulianti, SPDI MPD dari SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari Gunung Kidul. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama belajar berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Tomlinson menyatakan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid itu paling tidak berdasarkan 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua adalah minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas atau IQ. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Adapun tujuan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Kita tahu bahwa seperti juga kita orang dewasa, murid juga memiliki minat sendiri. Ada murid yang minatnya sangat besar dalam bidang seni, matematika, sains, drama, memasak, dan sebagainya. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, untuk kebutuhan belajar murid yang ketiga berdasarkan dari aspek profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan kekhususan lainnya. Selain itu juga akan berhubungan dengan gaya belajar seseorang. Menurut Tomlinson, profil belajar murid ini merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Terkait dengan gaya belajar, maka bisa diidentifikasi gaya belajar murid kita itu visual dengan belajar melihat ataupun auditory dengan gaya belajar mendengar ataupun juga kinestetik, belajar sambil melakukan. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa menerapkan 3 strategi pembelajaran, yaitu konten, proses, dan produk. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan praktik pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran pendidikan agama Islam, khususnya materi pendidikan fikih. Kita akan melihat bagaimana proses pembelajaran yang diawali dengan asesmen diagnostik sebagai langkah awal dalam perencanaan pembelajaran, persiapan di dalam proses pembelajaran yang diawali dengan penyusunan modul ajar, dan selanjutnya adalah proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana merencanakan proses pembelajaran berdiferensiasi yang diawali dengan pelaksanaan asesmen diagnostik. Yang pertama, asesmen diagnostik bisa dilakukan di awal tahun pelajaran melalui tes psikologi siswa. Sehingga salah satunya akan diketahui bagaimana gaya belajar peserta didik kita, apakah gaya belajarnya audio, visual, ataupun kinestetik. Untuk selanjutnya,
Guru bisa mengetahui melalui asesmen diagnostik sebelum menyusun modul ajar. Dan selanjutnya asesmen diagnostik pada awal lingkup materi yang berupa non-kognitif dan kognitif. Untuk selanjutnya, proses pembelajaran berdiferensiasi akan sangat terlihat di dalam kegiatan inti. Contohnya, guru akan memberikan muatan materi kepada peserta didik kita sesuai dengan gaya belajarnya siswa. Bagaimana melayani peserta didik kita dengan gaya belajar audio, kinestetik, ataupun visual dengan beragam media yang diberikan guru kepada siswa sebagai sumber ataupun media pembelajaran yang digunakan. Berikut adalah contoh beberapa media yang diberikan pada saat pembelajaran pendidikan fikih, khususnya adalah materi terkait dengan ibadah haji. Bagi peserta didik dengan gaya belajar visual, maka guru menyediakan beberapa gambar yang bisa dilihat dan beberapa bahan bacaan yang bisa diliterasi oleh siswa. Dan untuk para peserta didik dengan gaya belajar auditori, guru menyediakan berbagai macam sumber belajar melalui beberapa video yang berkaitan dengan ibadah haji. Dan bagi anak-anak dengan gaya belajar kinestetik, guru memberikan sumber belajar yang berupa alat peraga, perjalanan ibadah haji tamattu yang ini merupakan hasil inovasi dari kami sendiri sebagai guru di pendidikan fikih untuk memberikan gambaran bagaimana perjalanan ibadah haji, khususnya adalah ibadah haji tamattu. Berikut sekilas gambaran dari alat peraga ibadah haji tamattu yang merupakan hasil inovasi dari kami sebagai guru pendidikan fikih. Pada tahun 2019 menghasilkan sebuah karya inovasi untuk memudahkan para siswa kita di dalam belajar, khususnya pada materi ibadah haji, yaitu perjalanan ibadah haji tamattu. Welcome to Proper Miniatur Haji Tamattu. Rute perjalanan ibadah haji tamattu gelombang pertama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Start di Madinah. Jamaah haji tiba di Madinah dengan memulai sholat arba'in di Masjid Nabawi dan melaksanakan ziarah di sekitar masjid dan luar kota Madinah seperti Masjid Quba, Qiblatain, Jabal Uhud, dan lain-lain. Jamaah haji melanjutkan perjalanan menuju Bir Ali untuk melaksanakan miqat. Sesampainya di Bir Ali, melaksanakan sholat sunnah, ihram umroh, dan langsung menuju ke Mekah seraya bertalbiyah. Ketika kita bisa memberikan layanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik, maka pembelajaran akan sangat menyenangkan dan pembelajaran akan sangat efektif karena memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dan sesuai dengan gaya belajarnya mereka, sehingga tujuan pembelajaran pun akan tercapai dengan baik. Dalam kegiatan asesmen,
Hasil produk siswa ini juga menyesuaikan dengan gaya belajar siswa, baik itu siswa dengan gaya belajar audio, kinestetik, ataupun visual. Maka, para siswa diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan apa yang mereka inginkan dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Maka dari itu, kita telah bisa menjawab mengapa seorang guru itu perlu pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama tentunya kita bisa memenuhi kebutuhan peserta didik kita. Yang kedua, keragaman potensi minat dan bakat peserta didik kita akan terlihat. Pembelajaran akan bermakna, suasana belajarnya akan menyenangkan, dan kreativitas guru sebagai fasilitator pembelajaran itu akan terlihat. Terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa semuanya. Semoga video kali ini dapat memberikan gambaran kepada kita semua terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam penerapan kurikulum Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.